Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini 9 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu tempat yang insyaallah dimuliakan ini, dan kita bertemu dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk belajar, yang mana mudah-mudahan langkah kita dari rumah ya, bahkan kita menggunakan sepeda motor atau mobil, kendaraan yang menggunakan ya, bensin dan sebagainya, mudah-mudahan ini tercatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada bab yang baru, babun qaulu masyaallahu wa syi'ta, yaitu bab perkataan orang yang mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Munasibatul bab li kitabit tauhid. Apa hubungannya bab kita ini dengan pelajaran tauhid kita? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sebuah ungkapan yang sudah sebenarnya kita bahas juga, yaitu ungkapan masyaallahu wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Mungkin bagi kita, sebagian kita memahami ini adalah hanya bahasa saja, bahasa yang biasa, tidak usah terlalu dibesar-besarkan, tidak usah terlalu diviralkan yang seperti ini. Anggap biasa saja. Namun jamaah rahimakumullah, kenapa ini hubungannya adalah hak Allah? Kenapa ini hubungannya hak Allah? Haknya Allah bagaimanapun itu, sekecil apapun itu yang dilarang, maka berusahalah untuk menjauhinya. Karena keterkaitan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang dilakukan adalah kesyirikan. Mungkin bagi kita kecil, tapi di hadapan Allah itu besar. Kok beda sekarang?
Ya, mungkin bagi kita beda. Mungkin bagi kita tidak sama. Kita lihat ada orang yang mengatakan, oh ini biasa saja. Padahal ini berkaitan dengan haknya Allah. Kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Sering hadis ini disampaikan dan kita masyhur dengan hadis ini. Ada orang yang masuk surga, masuk neraka disebabkan hanya seekor lalat. Yang kita ulangi ceritanya, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, mengingatkan kembali. Sebagaimana yang diriwayatkan ketika itu ada dua orang yang berjalan yang akan melewati suatu kaum yang mana kaum itu punya berhala, artinya punya tempat sesembahan. Maka setiap orang yang lewat dihalangi kecuali setelah memberikan sesuatu. Maka dua orang ini berjalan melewati jalan tersebut, dihalangi keduanya. Orang pertama ya atau orang keduanya itu dikatakan kepada keduanya, kalian tidak boleh lewat sebelum kalian mempersembahkan sesuatu untuk sesembahan kami. Orang pertama mengatakan, kami tidak punya sesuatu. Apa yang harus kami berikan? Maka yang tadi mengatakan walaupun dengan seekor lalat. Maka dia berikan seekor lalat, orang ini lewat. Kemudian orang kedua mengatakan tidak. Meskipun hanya dengan seekor lalat. Meskipun dengan hanya seekor lalat. Tidak diberikan pula. Akhirnya orang itu dalam riwayat dikatakan dibunuh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang pertama masuk neraka, orang yang kedua masuk surga. Sederhana, tapi ini keterkaitannya adalah haknya Allah. Ya. Karena haknya Allah apa? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jauhi yang namanya tagut. Ini haknya Allah. Tidak boleh diganti sama sekali, tidak boleh digeser. Kalau ini digeser, berarti dia sudah menghilangkan haknya Allah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Cuman zaman kita sekarang yang keterkaitannya adalah sebuah yang hak atau hak dan benar, ini tidak dikasih untuk diviralkan. Tapi yang tidak benar justru diviralkan. Bahkan yang sekarang ada seseorang yang mengatakan semua agama sama. Antum sudah dengar. Yang ini viral sekarang. Kemudian ada orang-orang yang membela. Ya orangnya itu lagi. Giliran umat Islam yang begini dibilang radikal. Orang yang belajar bahasa Arab dibilang teroris. Orang yang belajar bahasa Cina bukan komunis. Semuanya diketerkaitan, disambung-sambungkan. Yang akhirnya karena salah sambung akhirnya konslet. Jamaah rahimakumullah. Maka kita jangan berpikir ini adalah sesuatu yang kecil. Yang namanya syirik itu kita tidak memandang kecil atau besar. Jangan pernah mencoba-coba. Maka munasibatul bab li kitabit tauhid. Apa munasibahnya? Apa korelasinya, hubungannya? Anna qaula masyaallah wa syi'ta. Ucapan masyaallah wa syi'ta dan kehendakmu minasyirkil akbar awil asghar. Ini bisa masuk dalam perkara syirik besar atau syirik kecil. Berarti sini masuk syirik. Syirik kecil atau syirik besar. Artinya masih dalam kategori syirik. Siapa yang menjamin kita selamat dari yang namanya kesyirikan kecil? Tidak ada. Karena firman Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Tidak dijelaskan dalam ayat ini apakah syirik besar, apakah syirik kecil. Li'annahu in i'taqada annal ma'tuf musawin lillah, ketika dia berkeyakinan bahwasannya al-ma'tuf yang diikuti kata-kata syi'ta, masya Allahu wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Yang dimaksud di sini adalah dan dikehendaki olehmu. Ini namanya dalam istilah bahasa Arab ma'tuf, yang diikuti. Karena di depannya ada huruf wa yang namanya wawul ataf. Maka al-ma'tuf di sini apabila diyakini dia adalah musawin lillah, sama derajatnya di sisi Allah, sama kekuatannya di sisi Allah, maka di sini fahuwa syirkun akbar. Di sini syirik besar. Kalau dia berpemahaman apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu, sama kehendak Allah dengan kehendakmu. Kalau sama dalam hal ini derajatnya, tingginya dan sebagainya, ini jatuh pada syirik besar. Sama. Apalagi kalau lebih besar. Lebih besar. Seakan-akan kehendaknya Muhammad itu lebih besar daripada kehendaknya Allah. Sama, mengatakan sama saja, tidak diperbolehkan, apalagi lebih besar. Lianna, bahwasanya wa in i'taqada annahu dunahu, lakin apabila dia berkeyakinan bukan seperti itu, maksudnya bukan sama derajatnya, lakin asyraka bihi fil lafaz fahuwa asghar. Jadi maksudnya ini lebih tinggi, kehendak Allah itu lebih tinggi daripada kehendak manusia, kehendak yang lain. Namun secara bahasa di sini sudah menggunakan wa. Jadi di sini apa? Dia bahwasannya apa? Asyraka fil lafaz. Dia syirik dalam lafaz ini. Fahuwa asghar. Ini dinamakan syirik kecil. Karena masih ada dalam keyakinannya Allah itu lebih besar daripada Muhammad. Maksudnya apa? Allah itu pencipta, Muhammad itu adalah makhluk yang diciptakan. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi, disebutkan oleh sebagian ulama, anna min jumlati dhawabit asyirki al-asghar anna ma kana wasilatan lil akbari fahuwa asghar. Bahwasannya jumlah dhawabit asyirkul akbar anna ma kana wasilatan lil akbar, selama memang kesyirikan kecil itu terus dilakukan, bisa jatuh kepada kesyirikan besar. Ditumpuk. Fahuwa asghar. Maka kalau ini ditumpuk, ini dinamakan memang syirik kecil. Fahuwa asghar, tertumpuk. Yang nanti akhirnya apa? Wasilatan lil akbar, akan menjadi besar. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti munasibahnya, korelasi tentang bab tauhid kali ini adalah tentang ucapan masya Allahu wa syi'ta. Yang kemarin kan sudah kita pelajari, kalau ingin mengucapkan masya Allah summa syi'ta, summa kemudian baru boleh. Kalau mengatakan dan, ini yang tidak diperbolehkan. Siapa yang tidak memperbolehkan? Bukan manusia biasa. Yang tidak memperbolehkan adalah Rasulullah. Kalau hidup sekarang, seandainya ini di zaman ini dikatakan seperti ini, aduh cuman kata-kata uang, ngapain dimasalahi? Cuman kata-kata summa, ada apa? Sederhana kok, tidak usah terlalu dibuat besar-besar. Tapi ketika di zaman Rasul, kata wa saja sudah berbahaya. Ya, kata wa padahal satu huruf, bukan dua, satu huruf, tapi bisa menimbulkan efek yang sangat besar. Yang kemarin sudah kita katakan seperti bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah membaca, salah huruf, salah harokat bisa memberikan efek yang sangat besar. Maka kalau ada orang yang salah baca surat Al-Fatihah ketika berjamaah, maka jamaah atau makmum itu boleh mufarokoh, mundur. Ya, jangan imamnya ditarik, mundur. Ya, mufarokoh. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu lihat sekarang
Sebuah hadis an Qutailah anna Yahudiyan, sesungguhnya orang anna Yahudiyan atalin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati wa an yaqulu ma sya'allahu summa syi'ta rawahun Nasa'i wa sahhahahu. Dari Qutailah dia mengatakan bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan kepada Nabi, ya, dan juga orang yang ada di situ saat itu, innakum tusyrikun, kalian telah melakukan kesyirikan. Taquluna, kalian mengatakan masyaallahu wa syi'ta. Kalian mengatakan ya masyaallahu wa syi'ta. Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Wa taquluna, dan kalian juga mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah. Maka fa'amarohumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan mereka, para sahabat, idza aradu, ketika mereka hendak untuk bersumpah an yahlifu, maka ucapkan an yaqulu wa rabbil ka'bati. Tadi kan wal ka'bati, sekarang ditambahi berarti wa rabbil ka'bati, demi Robnya Ka'bah, pemilik Ka'bah. Wa an yaqulu, dan mengatakan apa? Masyaallah summa syi'ta. Masyaallah summa syi'ta. Tadi yang dilarang apa? Masyaallah wa syi'ta. Yang diperbolehkan masyaallah summa syi'ta. Apa yang dikehendaki olehmu kemudian dikehendaki olehmu. Apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian dikehendaki olehmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh dan disahihkan oleh beliau. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat bagaimana sekarang Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mensyarah dalam kitab ini Al-Yahud. Al-Yahudi huwal muntasib ila syari'ati Musa alaihi salam. Yahudi di sini adalah dinisbatkan kepada syariatnya Musa alaihi salam. Wa summu bidzalika min qaulihi ta'ala. Jadi kata-kata Yahudi ini berasal dari firman Allah, ya, inna hudna ilaik. Sesungguhnya kami bertaubat kepadamu. Di sini kan apa namanya? Kaumnya Nabi Musa ini banyak melakukan kesalahan. Ya akhirnya nanti mereka bertaubat, inna hudna, kami kembali. Ya, kami kembali ya ilaika, kepadamu ya Allah. Maksudnya bertaubat. Berarti hudna. Hudna itu artinya kembali. Berarti Yahudi secara bahasa atau ini maknanya adalah Yahudi berarti kembali. Ai roja'na. Atau juga Yahudi berasal dari kata li anna jaddahum ismuhu Yahuda bin Ya'qub, atau kakeknya buyutnya bernama Yahuda bin Ya'qub. Ini jamaah rahimakumullah, Yahuda. Kalau dalam sejarah Yahudi ini kan tadi dinamakan berasal dari kakek mereka, moyang mereka yang bernama Yahuda bin Ya'qub. Jadi waktu itu kita tahu kalau lihat bibit bobotnya nanti yang ujungnya memang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Tapi apakah sama? Jangan sampai nanti dikatakan Yahudi agamanya Islam. Tidak. Sampai Allah Ta'ala mengatakan inna Ibrahim makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifam musliman wa makana minal musyrikin. Ya, Nabi Ibrahim itu makana Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi juga tidak Nasrani. Makana Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan, tapi dia adalah orang yang lurus.
musliman, orang muslim juga, kana minal musyrikin, bukan termasuk orang yang musyrik. Berarti jelas. Jelas, karena orang Yahudi mengatakan bapak kami Yahuza, yang ujungnya nanti sampai Nabi Ibrahim. Seakan-akan membenarkan agama mereka, tidak. Ya. Siapa di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya berapa? 2. Ya, yang kita paham. Allahu alam. Yang kita paham 2. Pertama menikah dengan Siti siapa? Siti Sophia. Siti siapa? Siti Sarah pertama. Ya. Terus akhirnya qadarullah waktu itu belum punya anak. Kemudian setelah nikah dengan Siti Sarah, kemudian datang pindah-pindah, waktu itu kan Nabi Ibrahim kan berasal dari Babilonia, Irak. Kemudian pindah hijrah ke Palestina, hijrah ke Mesir dan sebagainya. Di Mesir diganggu istrinya Siti Sarah ini, yang akhirnya diganggu sama raja waktu itu Firaun. Nah, Firaun kemudian ingin istilahnya ingin melecehkan Siti Sarah, akhirnya tidak jadi, kemudian punya anak. Akhirnya tidak bisa dipahami bahwasanya Siti Sarah ini bukan orang biasa, yang akhirnya tidak berani Firaun. Nah, kemudian akhirnya diberikanlah seorang budak hadiah, ya, Siti Hajar. Kemudian dikasih, akhirnya menikah. Nah, Siti Hajar kemudian nanti punya anak namanya Ismail. Baru Siti Sarah. Nah, baru setelah Siti Hajar punya Siti Hajar punya anak, baru Siti Sarah. Siti Sarah di sini punya anak. Ya, Siti Sarah punya anak namanya siapa? Ishaq. Berarti di sini kan jelas Nabi Ibrahim punya 2 anak nabi, siapa? Ishaq dan Ismail. Berarti ibunya nanti Siti Sarah. Nah, Nabi Ishaq alaihissalam, ya, di sini bahwasanya putra dari Siti Sarah, kemudian nanti punya anak lagi. Ya, punya anak yang bernama siapa? Yakub. Jadi waktu itu Ishak punya 2 anak. 2 anak, yang satu namanya Ais. Bukan Aisnya Indonesia. Aisyu. Bahasa Arabnya Aisyu. Jadi ada 2 anak, ya. Satu namanya Yakub, yang satu namanya Aisyu. Ibunya ini berharap yang didoakan adalah yang menjadi nabi adalah Ais. Tapi subhanallah ternyata bukan. Ya, dilihat di sini karena yang sering disuruh membawa makanan adalah si Ais oleh si bapaknya. Meskipun nanti Nabi Yakub sering membawakan makanan karena Nabi Ishak di sini buta. Yang nanti ujungnya juga Nabi Yakub dikatakan buta. Nabi Ishak buta, maka sering memberikan makan juga kepada. Dan di sini Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya Nabi Ishak alaihissalam berdoa agar Yakub yang menjadi nabi. Ibunya berdoa agar Ais yang menjadi nabi. Ternyata salah prediksi ibunya. Yang menjadi nabi adalah Yakub. Maka di sini biasa, kan iri biasanya. Ada iri-irinya sampai mau jadi perang. Ini akhirnya Yakub dipindahkanlah dia. Dipindahkan ke suatu negeri yang bertemu dengan saudara ibunya di sana. Dia punya paman di sana yang dikatakan dalam sejarah namanya Laban. Nah, nanti Laban di sini, nanti dia pindah Yakub ke sana, baru di sana hendak dia mau menikah. Menikah dengan kalau di di syariat anaknya paman, berarti di sini sepupu. Nikah dengan misannya. Jadi di masa itu misan itu boleh dinikahi sampai sekarang. Cuman waktu itu boleh dinikahkan, memang dalam syariatnya Nabi Yakub boleh dinikahkan 2 orang ini adik kakak secara sekaligus. Syariatnya waktu itu. Dalam satu tali pernikahan. Langsung adik kakak. Kalau sekarang kan tidak boleh. Menikahi adik kakak secara langsung kan tidak boleh. Harus salah satunya atau meninggal dulu. Seperti siapa? Utsman radhiyallahu anhu.
Kan istrinya adalah Ummu Kulsum dan satu lagi siapa? Bukan, Ruqayyah. 2 istrinya. Ini adalah saudara. Tapi setelah meninggal terus satunya baru setelah itu. Nah di zamannya Nabi Yakub syariatnya boleh menikah secara langsung. Nah waktu itu Nabi Yakub alaihissalam yang lebih dicondongi adalah si Rohil. Perempuan, anaknya, ya adiknya. Rohilnya lebih cantik wajahnya. Tapi ini wajar. Ya ini wajar. Orang itu melihat cantik. Ya, jadi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, ini suatu hal yang wajar. Nabi pun senang bercinta. Jadi jangan katakan, kok Nabi begitu nafsu. Enggak, biasa saja. Nah kemudian akhirnya sama pamannya enggak boleh. Kenapa? Memang aturan waktu itu adik enggak boleh melangkahi kakak. Waktu itu. Kalau sekarang terobosnya tikung aja enggak apa. Kalau zaman itu enggak boleh adik melewati kakak. Dikasih tahulah akhirnya. Oh enggak boleh kamu harus menikahi kakaknya dulu. Siapa? Yang bernama Layak. Layak ini dah yang dikatakan dalam sejarah wajahnya biasa saja. Ya sudah menikah. Menikah dulu dengan Layak, baru menikah setelah itu dengan Rohil. 2, Masya Allah. Dari hasil Layak, anaknya 7. Dari hasilnya Rohil, anaknya 2. Siapa? Yusuf dan Bunyamin. Makanya lihat, ibunya siapa tadi? Rohil, kan cantik. Cocok lah Nabi Yusuf, ganteng. Berarti di sini bibit bobot jelas. Bukan dengan cara ngaji surat Yusuf. Woi berat kalau gini. Ya, di sini bibit bobotnya jelas. Ibunya Masya Allah. Ini kalau yang satu hitam, yang satu kuning. Ya jangan jauh-jauh berharapnya begitu loh. Ini jelas, jadi tidak ada hubungannya tidak Al-Quran. Kalau mau punya anak ganteng, ngaji surat Yusuf 40 kali. Kalau mau cantik atau mau ini solehah, ngaji surat Maryam. Kasihan surat jinnya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka berapa tadi Rohil punya anak? 2. Layak 7. Berarti berapa? 9. Lihat sekarang. Yang satu nanti anak ini di siapa namanya tadi? Nabi Yusuf bersama Bunyamin dari Rohil ini. Kemudian dari Layak ini dia punya budak, dikasihlah hadiah kepada Nabi Yakub. Ini hadiah dinikahi sama Nabi Yakub. Nah dari budaknya lahir 2. Berapa berarti? 11. Nah siapa namanya? Satu lagi yang tadi Rohil kan ya berlomba-lomba. Ini saya kasih budak lagi 1 juga nih. Masya Allah. Gimana nyari istri kayak gini ya? Dikasih akhirnya apa? Punya anak 1. Berapa semuanya? Nah inilah ayatnya apa? Ya abati inni ro'aitu ahada asyara kaukaba. Ya wahai ayahku sesungguhnya aku melihat 11 bintang. Inni ro'aitu ahada asyara kaukaba, saudaranya, wasyams, bapaknya, wal qamar, ibunya, ro'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya melakukan sujud-sujud penghormatan li kepadaku. Tadi berapa anaknya Nabi Yakub? 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Dari sanalah nanti saudara Yusuf bernama Yahuza, yang nanti akhirnya apa? Yang merencanakan akan membunuh siapa? Nabi Yusuf. Ini jamaah, seperti inilah tabiatnya orang Yahudi. Segala sesuatu tuh pokoknya demi ininya dia, pokoknya semuanya dikorbankan meskipun itu saudaranya sendiri, yang akhirnya nanti dimasukkan ke dalam sumur. Ini sumur yang dalam, bukan sumur bor, sumur. Ya,
Kadar itu jamaah rahimakumullah. Inilah artinya Allahu a'lam kembali dinamakan dengan Yahudi itu berasal dari Yahuda bin Yakub. Yang mana fatakun asmiyah min ajlin nasab. Maka penamaan Yahudi disebabkan karena nasab. Ada juga begitu, ada karena nasabnya, ada karena tadi bahasa firman Allah inna hudna ilaik. Ya, wa fil awal takunut atasmiyah min ajlil amal, maka yang pertama penamaannya karena ada amal, maksudnya perbuatan, yaitu hudna. Wala yub'idu an takuna minal isnaini jami'a. Tapi tidak jauh. Kemudian qauluhu. Nah, di sini datang orang Yahudi ini. Datang orang Yahudi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya, innakum tusyrikuna taqauna fi syirki ayyuhal muslimun. Wahai orang-orang muslim nih, perhatikan nih. Sesungguhnya kalian melakukan kesyirikan. Apa itu bukti kesyirikannya? Mereka langsung katakan, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan demi Allah apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Dan kalian juga mengatakan apa? Wal ka'bati. Ya, wal ka'bati, dan demi Ka'bah. Kata sumpah di sini. Kenapa kata sumpah? Perhatikan wal ka'bati. Karena sumpah itu kan lafaznya harus menggunakan kasroh. Wallahi, billahi, tallahi, semuanya hi. Kemudian dalam firman Allah wal wal asr kita baca. Aslinya apa? Wal asri. Wasyamsi. Kayak gitu. Semuanya. Wassama'i. Ini menunjukkan apa? Sumpah. Kalian wahai orang-orang muslim, kalian mengatakan demi Allah, atau ya bahwasanya masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, dan kalian pula mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah. Arsyirku huna annahu halafa bi ghairillah. Kesyirikan di sini adalah sesungguhnya dia bersumpah bi ghairillah, bukan dengan nama Allah. Walam yungkirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala al-Yahudi. Dan Nabi tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Yahudi. Tidak mengingkari. Karena memang orang muslim saat itu ya memang mengatakan begitu, masya Allah wa syi'ta. Sehingga Rasul pun pernah negur kan. Jangan kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, tapi katakan masya Allahu summa syi'ta. Rasul memang pernah negur. Dalam hadis kan yang sudah kita pelajari. Sehingga orang Yahudi datang dengan mengatakan apa? Ya itu tadi, kalian pun musyrik. Ya, kalian musyrik. Sehingga Nabi walam yungkiru, Nabi tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Yahudi. Bal amrun bitasih hadzal kalam. Justru beliau kemudian apa? Karena ini sebuah kesalahan, maka beliau justru apa? Tashih. Maksudnya membenarkan. Ya, salah kemudian dibetuli bagaimana caranya. Ya, fa amarahum idza halafu, kemudian Nabi mengatakan apa? Idza aradu ayyahlifu. Idza aradu an yahlifu, jika mereka hendak bersumpah, ya, maka Nabi memerintahkan apa? Dengan kata warabbil ka'bati, ditambahkan saja demi Tuhannya Ka'bah. Ya, fayakunu al-qasam billah. Maka sumpah itu nanti ujungnya adalah dengan nama Allah. Ya, tidak berubah. Ya, tetap warabbil ka'bati. Jadi tambahi kata-kata Rob saja. Wa amarahum, dan Nabi pun mengatakan an yaqulu, mengatakan kalian pun juga mengatakan apa? Masya Allah summa syi'ta. Fayakunu tertib, maka kata tertib di sini ya bisumma baina masyiatillahi wa masyiatil makhluk, yaitu yang terdiri atau beraturan setelah kehendak Allah, baru di sana ada kehendak
manusia atau kehendak makhluk. Wa bidzalika yakunu tartib sahihan. Sehingga tertib seperti ini diperbolehkan. Amal awal, adapun kata yang pertama menggunakan kata waw, fali annal halaf sara billah, wa ammasani fali annahu ju'ila bil lafaz yatabayyanu bi ta'akhuri masyiatil abdi an masyiatillah. Maksudnya begini afwan, bahwasanya kata masya Allah yang di pertama itu adalah sumpahnya dengan Allah. Fali annahu, kemudian adapun yang kedua li annahu ju'ila bil lafzi yatabayyanu bi ta'akhuri masyiatil abdi an masyiatillah. Jadi kata yang tadi wa rabbil Ka'bah itu adalah bentuk sumpah, yang kedua adalah bentuk kehendak. Jadi dulukan dulu kehendak Allah, baru setelah itu kemudian baru kehendakmu, kehendak manusia. Wa annahu la musawatan bainahuma, maka tidak ada persamaan di antara keduanya. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Masih ada sekitar 3 menitan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Ada? Belum? Baik, saya lanjutkan. Wa yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yungkir alal yahud. Nabi tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Kenapa? Ma'anna zahiru qasdihi az-zammu wal laum. Padahal kalau kita lihat maksud dari Yahudi tadi mengatakan dalam rangka untuk apa? Menghina dan mengejek. Ya kan, tujuan kenapa disampaikan di hadapan Nabi. Tidak ada tujuan maksud lain, adalah dalam rangka untuk memang menghina Nabi. Siapa yang berani ngolah Nabi? Kalau bukan orang Yahudi. Oh. Yang berani ngolah Nabi. Ini Nabi aja diolah. Apalagi model-model, subhanallah. Ya, zaman-zaman sekarang. Wajar, Nabi aja berani, orang Yahudi berani dengan Nabi. Bahkan apa? Qatlul anbiya. Mereka pun berani membunuh para Nabi. Membunuh. Sehingga Allah katakan ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Mereka tahu, mereka paham, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Murka. Ya, maka di sini lihat bahwasannya Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Yahudi, meskipun maksud Yahudi di sana adalah dalam rangka untuk menjelekkan dan menghina Nabi SAW wa ashabih, dan para sahabatnya. Li'anna ma qalahu haqqa. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Yahudi itu adalah betul. Jadi perkataan seorang musuh kalau memang benar ya sudah katakan iya, gentle. Ya. Maka ada sebuah istilah mengatakan unzur maqala wala tanzur man qal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau itu hak, kalau itu benar ya terima. Seorang profesor kalau seandainya dibenarkan sama mahasiswanya itu hal yang wajar. Ya, ketika perkataan yang hak maka harus diikuti. Apapun titelnya, apapun status sosialnya, asal itu memang betul-betul hak. Ini satu pelajaran dari dari hadis ini. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Demikian barakallahu fikum. Saya akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.